Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhzahlan Ridwan, guru fisika MAN 1 Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Jambi. Hari ini, tanggal 28 Agustus 2023, hari Senin, akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10-6 yang akan mengambil tema pengukuran benda-benda di sekitar kita. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Kita hari ini bertemu lagi di jam fisika, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ya. Silakan berdoa, dipimpin ketua kelasnya. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita presensi dulu untuk kelas 10-6 hari ini. Ada yang tidak masuk? Ya. Pak. Tidak masuk ya. Berapa anak? Abdul Aziz? Hadir. Bintang Lubabul Mahfazah? Hadir. Vina Nur Anissa? Istamil Al-Sinatina? Natasha Aldia? Putri Asintia? Rifki Utama Nur Kolbu? Hadir. Safitri Awaliana? Sonia Lira Agista? Stevia Putri Arinisia. Kita presentasikan hari ini. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang pengukuran. Jadi melanjutkan dari yang kemarin sudah kita pelajari bagaimana objek-objek yang kita sudah ukur, ya, ada alat-alat ukur, kemudian benda-benda yang kita ingin ukur, mulai dari mana ya, timbangan, ada 12 benda atau objek yang akan kita ukur. Kalian sudah menentukan alat ukurnya, kemudian kalian tentukan satuannya, satuan SI maupun satuan yang ada di alat tersebut. Dari berbagai benda tersebut dengan alat-alat ukurnya, kalian menemukan ada benda yang dapat diukur lebih dari satu alat ukur. Contoh misalkan panjang, ya kan? Ada yang diukur dengan garis, ada yang meteran, kan seperti itu. Jadi menemukan ini jangan sorong, Pak, ataupun mikrometer sorong. Kira-kira gunanya itu untuk apa? Mengukur apa? Kita akan mempelajari tentang bagaimana benda-benda tersebut apakah sesuai diukur atau tidak, atau cocok atau tidak. Ini kita lihat di pembelajaran hari ini. Kita mulai pada tujuan pembelajaran. Sampai pada tujuan pembelajaran. Update-nya bisa kalian buka, ya. Jadi ini adalah pembelajaran hari ini. Kita mulai pada tujuan pembelajarannya. Itu ya, bisa kalian lihat tadi di tablet.
tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan observasi, ya, kalian dapat menganalisis benda atau objek yang perlu diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan baik. Kemudian melalui percobaan nanti yang akan kita lakukan, kalian mampu menentukan mana alat ukur yang sesuai, ya, dengan objek tersebut dapat diukur dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat menentukan hasil pengukuran dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pengukuran dengan baik. Jadi kita akan berdiskusi, ya, melalui presentasi hasil yang kalian diskusikan seperti apa, kalian masing-masing. Dan terakhir adalah melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Jadi pengukuran yang kalian lakukan pada hari ini, kalian dapat memberikan kesimpulan. Itulah tujuan pembelajaran ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan pada orientasi masalah. Nah, kalian bisa melihat buku halaman 7, ya, halaman 7. Bagaimana masalah yang kemarin itu muncul di pertemuan sebelumnya, ya. Ketika kalian sudah mengisikan tabel, ya, di halaman 7 tersebut sampai tabel L, ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa ya? Di nomor 2, coba baca yang lain ada selain tanah atau panjang meja, silakan. Apa? Nah, timbangan, ya, timbangan. Timbangan yang ada di pasar dengan timbangan di posyandu sama-sama kalian mampu memberikan arahan masalah yang akan kita kerjakan pada pembelajaran hari ini itu. Ini perlu kita orientasikan secara bersama-sama biar ada persamaan persepsi. Masalah pada pertemuan sebelumnya, mengapa harus ada besarannya? Ya, kita temukan secara sama, tetapi alat ukur tersebut. Contoh yang lain, tekanan pada sepeda. Kita mengukur, ya, memompa ban sepeda. Ada tekanan, alatnya sendiri. Tapi ketika kita mengukur tekanan pada diri kita, alatnya juga ada sendiri. Pada yang diukur adalah tekanan. Ya, begitu. Ini contoh-contoh objek atau benda yang kita temukan, yang sudah kita identifikasi di pertemuan kemarin. Ternyata kita temukan alatnya. Bisa saja. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang orientasi masalah pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, ya? Bisa memahami semua, ya? Jadi pertanyaan tadi, ya, kita kembali pada bagaimana menentukan nanti, ya, alat ukur yang sesuai ketika ada benda atau objek yang berbeda. Oke, kita lanjutkan pada tahap perumusan masalah, ya. Bagaimana merumuskan masalah dalam pengukuran. Nah, ketika kalian sudah, ya, menemukan kemarin identifikasi benda-benda yang diukur dengan alat ukur, kira-kira apakah itu cocok atau tidak? Apakah antar alat ukur itu ada keunikan tersendiri atau mungkin cara mengukurnya berbeda? Silakan tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Jadi
Silakan kalian tuangkan dalam pertanyaan. Nanti ketika ada kesulitan boleh bertanya. Di pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kalian tuliskan lewat tablet ini, ya, dengan mengetik tombol plus. Ya, di tombol plus ini kalian klik, kemudian kalian tuliskan, ya, nama, nomor absen, dugaan masalah-masalah yang kita rumuskan ini, ya, mampu memberikan arahan-arahan dugaan kita, hipotesis. Nanti setelah kerumusan masalah ini nanti akan kita kerjakan aktivitas untuk membuat hipotesis atau prediksi. Ini kita berkelompok. Dari beberapa rumusan masalah yang kalian tuliskan, kalian mempunyai, ya, rancangan juga. Ternyata kalau misalkan Jangka Soro itu apa saja benda yang dapat kita ukur. Mengapa ini sesuai? Mengapa ini bisa? Ini tidak. Karena apa? Ini membuat rancangan masalah, membuat perusahaan. Yang belum sambil kita tunggu, atau beberapa pertanyaan ini boleh ditanyakan. Maksudnya apa? Silakan sambil menunggu. Setia, bila gini, apakah garis dapat digunakan untuk foto balik masing? Kita balik. Misalkan satu lembar kertas sampulnya, bisa tidak? Ya, ini saya sudah punya rancangan jawaban, rancangan hipotesis. Tebalnya sekian, Pak. Kalau saya pakai penggaris, apa tidak kesulitan? Kalau panjang oke, lebarnya juga oke, Pak. Tapi kalau tebalnya, ini sudah mengarah pada dugaan kalian. Juga melihat benda-benda yang itu global, itu yang kecil diameternya. Pak, penggaris juga bisa, ini bisa, ini apa yang lain juga bisa. Tapi apakah penelitiannya sama? Kalau yang sudah kita jelaskan kemarin kan, antara jangka sorong, mikrometer, penggaris itu berbeda. Alat mana yang kita tentukan untuk mengukur benda tersebut, mengukur tutup botol tersebut. Kalian sudah punya rancangan, dugaannya, hipotesisnya, serta nanti ketika percobaan punya rancangan jawaban untuk menguji hipotesis tersebut. Pembelajaran kali itu menggunakan model inquiry. Jadi kalian mampu menemukan dengan bimbingan akhirnya seperti apa. Ternyata dugaan saya tadi apa? Kemarin ketika diukur dengan penggaris ternyata memang tidak bisa kesulitan. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan itu tidak cocok. Atau ketika kelereng itu saya ukur menggunakan mikrometer, ternyata bisa sesuai. Oh, ternyata berarti kesimpulannya kelereng diameter kelereng tanpa diukur dengan mikrometer. Kalian mampu menemukan jawaban setelah memprediksi, mengujinya lewat percobaan dan sampai membuat isi. Sebenarnya itu nanti kita presentasikan dan kita diskusi. Sudah cukup ya? Ada berapa ini? Sudah bilang dari
8 anak yang menyampaikan rumusan-rumusan masalah yang nantinya akan kita pecahkan melalui hipotesis, percobaan, dan sampai pada kesimpulan. Sudah semua membuat rancangan masalah, rumusan masalah ya. Yang belum nanti tetap kita tunggu Padlet masalah yang sudah kalian rumuskan. Jadi ini sudah bagus ya, masalah-masalah yang kalian sampaikan. Yang lain bisa membaca pertanyaan teman yang lain. Nah, jadi yang punya ide nanti, oh ternyata nanti sini pertanyaan nih. Kira-kira seperti itu ya. Dari Naira bagaimana membaca atau menggunakan jawaban soal ini saya punya ide. Makanya Padlet di situ. Di pertanyaan-pertanyaan kalian dapat dilihat oleh teman sehingga punya rancangan. Ketika buntu tadi ya, ketika saya belum menemukan pertanyaan itu, saya dapat memunculkan ide dalam pertanyaan yang teman yang tidak perlu tanya, tidak perlu melihat jawabannya. Nah, coba melihat dari Padlet ini yang bisa kalian buka di HP maupun kalian lihat di TV, langsung seketika seperti ini. Kita munculkan komunikasi yang interaktif. Kalian memunculkan masalah bisa kita anggapi kan seperti ini, atau kita anggapi teman yang lain, atau mungkin dijawab dulu berdasarkan perkiraan. Oke, kita lanjutkan membuat hipotesis. Jadi kita buat kelompok, satu kelompok 6 anak ya. Kita akan berdiskusi di latihan 1 dan 4. Silakan membuka satu kelompok. Kalian tuliskan kelompok ya. Nah, kelompoknya perhatikan 1. Tuliskan kelompok berapa, nama anggota ya. Kemudian kalian baca dulu aktivitasnya. Nah, ini besaran yang diukur, kemudian ada alat ukur. Nah, ini kita belum ukur, tapi kita memperkirakan kira-kira kalau bulan itu diukur sesuai atau tidak sesuai. Itu karena apa? Sesuai tidak sesuai atau contoh. Terus ada beberapa pertanyaan, 4 ya nanti kalian. Silakan kalian diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Kalau yang tidak membawa KTP bisa di-download dari Padlet atau dari ya, yang tidak bawa KTP soal bisa dilihat di grup atau di Padlet, bisa di-download. Ada pertanyaan? Alasannya sampai kanan bentuknya tidak tepat. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ya. Hasil aktivitas 1.5 kalian presentasikan sambil menunggu yang lain mengupload di Padlet. Kita presentasikan ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok
6 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kita di aktivitas aktivitas 5 yang dibacakan oleh kita semua. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iban Kristianto. Sekian dari nama saya. Bila ada yang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Gue ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang visi kami. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain? Oke ya. Sambil menunggu jawaban yang lain di Padlet, silakan kalian rumuskan kesimpulan ya dari aktivitas 1.4 dan 1.5. Buka Padletnya. Dibuka Padletnya semuanya. Kami menunggu jawaban tadi. Silakan buat kesimpulan. Ya. Buat kesimpulan. Oke, yang lain perhatikan. Sekarang kita membuat kesimpulan. Menyimpulkan ya. Perhatikan semuanya. Suara ini voice ya, perhatikan. Diam dulu. Tadi. Nah, sekarang kita berada pada tahap kegiatan silakan tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan di 1.4 dan 1.5. Caranya sama. Misalkan contoh, ternyata ada benda-benda seperti daun yang dapat diukur dengan Dinosaurus dan Micrometasaurus, tapi tidak dapat diukur dengan mesin. Salah satu contoh. Silakan dituliskan subjeknya apa? Kesimpulan kelompok berapa, terus apa? 1, 2, 3, 4. Silakan. Nanti kita bacakan bersama-sama. Tiga boleh ya? Mana kita kan dua, minimal dua ya? Mana kita dua kan?
langsung dibuat kesimpulannya. Langsung dibuat kesimpulan. Ayo, buat kesimpulan. Nanti kita bacakan kesimpulan tersebut. Atau ada salah satu yang membacakan. Misalkan nanti ada yang bisa diukur dengan jaga sorong, ada yang tidak bisa, ya kan? Kalau ternyata memang seperti kesimpulan ini menjawab pertanyaan yang awal dulu. Mengapa harus ada alat ukur yang berbeda untuk pesan yang sama? Sehingga kesimpulannya memang ada alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Ini adalah ketika kita mengukur diameter tutup botol dan panjang pensil itu dengan alat ukur yang berbeda. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab pertanyaan yang awal saya jawabkan. Bagaimana mengapa harus ada alat ukur? Jadi kesimpulan ini menjawab pertanyaan itu. Ternyata memang tidak ada alat ukur yang berbeda. Cara sorot dan diameter. Untuk ukur panjang pensil pakai jaga sorot bisa. Tapi kalau untuk ukur diameter laut tidak bisa menggunakan yang bisa menggunakan misalkan sorot atau mikro. Kesimpulan satu tidak apa-apa. Yang sudah langsung diupload di panel. Oke. Ayo. Kesimpulan ayo buat kesimpulan. Nanti kita bacakan kesimpulan tersebut. Atau ada salah satu yang membacakan kesimpulan. Nih. Kalau mikir apa? Kesimpulannya. Ini artinya 1.4 dan 1.5. Tadi sudah? Belum. Kita tunggu ya. Siap. Lu main dapat ke bolos sambil menunggu, silakan yang lain membuat kesimpulan dari aktivitas 1.4 dan 1.5.
Misalkan yang biasa yang bisa diukur dengan jaga sorong, yang bisa ya kan? Kalau ternyata memang seperti kesimpulan ini menjawab pertanyaan yang awal dulu, mengapa harus ada alat ukur yang berbeda untuk pesan yang sama? Sehingga kesimpulannya memang ada alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Ini adalah ketika kita mengukur diameter tutup botol dan panjang pensil itu dengan alat ukur yang berbeda. Kita sampai pada tahap penutup dalam kegiatan belajar hari ini, kita refleksikan apa yang kita sudah dapatkan pada pembelajaran hari ini. Oke, kita refleksikan mulai dari kalian dulu. Silakan, Cynthia bisa membacakan refleksi apa yang sudah kamu dapatkan. Silakan. Saya senang hari ini bisa belajar bersama teman-teman semua, dan saya bisa mengetahui besar untuk mengukur benda dan mengukur sendiri dengan mengukur menggunakan alat-alat yang berbeda. Terima kasih telah diberi pertanyaannya. Selanjutnya, bisa silakan. Apa refleksinya? Saya senang bisa mengikuti pelajaran hari ini karena saya bisa mengetahui cara mengukur benda-benda yang berbeda dengan alat-alat yang berbeda. Apalagi? Sudah, ya. Kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi apa yang direfleksikan oleh dua teman kalian ini membuktikan menjawab pertanyaan yang awal tadi adalah mengapa harus ada alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Ternyata memang benar dari ketiga alat ukur itu punya apa ya, mengukur untuk benda-benda yang tertentu, tidak semuanya bisa. Contoh panjang pensil tidak bisa diukur dengan mikrometer skron dan sebaliknya. Sehingga kita membuat sebuah kesimpulan harus ada alat ukur yang berbeda-beda untuk besaran yang sama. Oke, kita ulangi bersama-sama. Harus ada alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Dan saya sudah membuktikan melalui percobaan. Kita beri aplaus untuk semuanya. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas kerjasama dan waktunya sehingga pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan sukses. Kerjasamanya kalian, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.